Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tantangan internal pendidikan Indonesia terletak pada krisis pembelajaran yang berdampak pada menurunnya kualitas pembelajaran. Implementasi pendekatan pembelajaran yang tidak efektif berdampak pada rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi murid, seperti yang tercermin dalam hasil PISA. Hal ini terjadi karena terdapat kesenjangan efektivitas pembelajaran di sekolah yang belum memberi kesempatan luas kepada guru untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan berpikir kritis murid. Saya Agnia, guru kelas 6 SD Negeri 3 Candirenggo, hadir dengan inovasi pembelajaran Pamor Pemuda sebagai solusi untuk menghadirkan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Berdasarkan hasil observasi awal pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas 6 SD Negeri 3 Candirenggo, materi rasio satuan, ditemukan bahwa 70% murid mengalami kesulitan memahami konsep rasio, terutama rasio satuan. 50% murid dapat menghafal cara penyelesaian tanpa memahami makna perbandingan. 60% murid kurang aktif berdiskusi dan cenderung pasif saat guru memberikan contoh soal abstrak. Kita kemarin sudah belajar apa ya? Ada yang masih ingat? Berarti anak-anak masih ingat. Nah, kemarin kita belajar rasio perbandingan. Ada yang tahu pengertian rasio selengkapnya? Saya belum. Oh iya, Mbak Afrika boleh disebutkan apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua atau lebih jumlah yang menunjukkan hubungan satu sama lain. Ketika mendapati situasi demikian, saya memiliki komitmen untuk menghadirkan sebuah pembelajaran yang dapat mengantarkan murid untuk menyelesaikan permasalahan matematika sehari-hari yang berhubungan dengan rasio satuan secara tepat. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran pada murid, langkah pertama dalam Pamor Pemda adalah pendalaman. Pada tahap ini, murid mendapatkan pengalaman belajar memahami. Guru menghadirkan cerita kontekstual tentang rasio satuan sebagai bentuk tantangan pada orientasi masalah untuk dipecahkan murid. Yang mana yang lebih murah? Mantap, yang ini berapa tadi? Ini berapa tadi? Untuk menambah pemahaman kalian, hari ini kita akan bermain peran. Bermain perannya nanti kita akan menjadi penjual dan pembeli di Cafe Edulasio namanya. Ada yang jadi penjual, ada yang jadi pembeli. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok seperti kelompok yang sudah dibentuk ya. Langkah kedua dalam Pamor Pemda adalah aksi. Pengalaman belajar mengaplikasi dialami oleh murid dalam kegiatan bermain peran. Pada tahap ini,
murid berperan layaknya penjual dan pembeli pada kafe EduRasio yang telah dipersiapkan di kelas. Pada saat bermain peran, terlihat murid begitu antusias dan mendalami setiap peran yang diberikan. Mereka mendapatkan voucher sebagai alat bayar dan memesan menu serta menuliskan dalam kartu pesanan. Selanjutnya, murid melakukan penyelidikan dan memecahkan masalah yang ada pada menu makanan. Mereka mendapat tantangan untuk menghasilkan solusi yang dituangkan dalam LKPD. Vouchernya 100.000 ya Kak. Ini daftar pesanannya. solusi yang dituangkan dalam LKPD. Anak tadi sudah selesai bermain perannya. Bagaimana perasaannya? Ya, tadi silakan LKPD yang sudah diisi nanti kalian maju mempresentasikan. Selanjutnya kita akan membuat flipbook. Dengan pemanfaatan digital, murid semakin kasmaran belajar dan bisa menyelesaikan setiap tantangan serta mengetahui makna rasio satuan. Pada tahap ini, murid menuangkan pengetahuan yang didapat dalam karya, yaitu flipbook. Murid membuat desain PowerPoint presentation pada Canva, kemudian mengkonvertnya menjadi flipbook. Selesai untuk bekerja samanya, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Untuk menguatkan pemahaman murid tentang rasio satuan, guru mengajak murid untuk bermain dalam kuis interaktif. Langkah ketiga dalam Pamor Pemda adalah MOR, momen refleksi. Pengalaman belajar merefleksi dialami oleh murid pada tahap ini. Murid menuliskan refleksi pada lembar refleksi yang berbentuk es krim. Terima kasih Mbak Antika, silakan ini nanti diletakkan di pohon refleksi. Terima kasih, pembelajaran kali ini sudah selesai dan menyenangkan ya Nak? Iya. Kita tutup dengan doa bersama. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamor Pemda dapat dijadikan salah satu alternatif solusi untuk menghadirkan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, sehingga olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga dapat berkembang secara holistik dan terpadu.